Assalamualaikum Pak Muzir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mana itu? Di Dieng kok? Enggak, di ruangan. Gambarnya kok di Dieng kok ya. Oh, sebentar. Kameranya belum ditancap ke. Pak Muntir, saya mau uji duluan karena mau ngajar. Kalau Pak Dekannya, jadi tidak menunggu Pak Dekan bagaimana? Kita mulai saja. Iya memang, Bu Narti uji duluan. Nanti Pak Dekan kan gabungnya nanti toh. Oke. Ya kita mulai Bu Narti. Biar, monggo. Ya biar Bu Narti acaranya sukses juga. Siap. Recording in progress. Ya. Ini di continue ya? Ya, continue Pak. Continue. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI, Fakultas FEBI UIN Sunan Kalijaga, program studi MES Magister Ekonomi Syariah mengadakan ujian tesis atas nama Imawan Azhar bin Atasuge dengan judul Economic Happiness, Analisis Indeks Kebahagiaan di Indonesia, dengan penguji saya pembimbingnya yaitu Ibnu Mutir, penguji 1 Bu Dr. Sunaryati dan penguji 2 Pak Dr. Afdafaya, dan nanti penguji 2 akan bergabung menyusul. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai ujian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum waktu saya serahkan kepada para penguji, waktu saya serahkan kepada saudara Imawan Azhar untuk memaparkan hasil tulisannya di tesisnya dengan poin-poinnya saja, pakai PowerPoint poin-poinnya saja, ya. Tidak sampai 10 menit lah, di bawah 10 menit kalau bisa. Waktu dan tempat saya persilahkan, saudara Imawan. Yang saya hormati Ibu Sunaryati selaku penguji, yang saya hormati Pak Ibnu Mudir selaku pembimbing, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Determinan Indeks Kebahagiaan di Indonesia, yang mana pada latar belakang masalah di sini yaitu seperti kita ketahui bersama bahwasannya GDP ini adalah salah satu indikator utama dalam melihat apakah negara tersebut sejahtera atau tidaknya. Apabila ketika GDP itu tinggi di suatu negara, maka dapat dikatakan bahwasannya negara tersebut sejahtera, dan sebaliknya. Namun di sisi yang lain, ukuran kuantitatif ini atau ukuran GDP ini itu dirasa belum mampu untuk merepresentasikan keadaan masyarakat, keadaan kesejahteraan suatu masyarakat, yang mana dikatakan bahwa oleh Berg 2009 itu ukuran kuantitatif dinilai hanya bersifat satu dimensi saja. Kemudian akhirnya Helliwell 2012 mengatakan bahwasanya penyusunan indikator kesejahteraan itu tidak hanya merepresentasikan keadaan kemakmuran materi saja, melainkan juga mengarah kepada keadaan kesejahteraan yang subjektif. Argumen tadi saya perkuat dengan ada data yang mana World Happiness Report itu melaporkan bahwasanya negara yang paling bahagia itu adalah negara Finlandia, yang mana negara Finlandia ini jauh GDP-nya itu jauh di bawah Inggris dengan Amerika seperti itu. Lantas Indonesia itu juga rendah ininya, skor indeks kebahagiaannya atas dasar
ingin mengetahui faktor yang melatar belakangi kebahagiaan di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini juga GDP itu bukan penentu apakah masyarakat di suatu negara itu sejahtera atau tidaknya. Kemudian Landianto dalam penelitiannya itu mengungkapkan bahwa kebahagiaan di Indonesia itu bergantung pada dua aspek, yaitu faktor materi dan non materi. Sementara dalam perspektif Islamnya sendiri, konsep pembangunan yang ditawarkan yaitu konsep pembangunan yang menyeluruh. Artinya bukan hanya terpaku pada faktor duniawi atau materi saja. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kebahagiaan itu ditentukan apabila kebutuhan materi dan rohani itu seimbang. Skor kebahagiaan di sini berfluktuatif. Kemudian rumusan masalah di sini ada 7 rumusan masalah di sini. Apakah PDRB per kapita, terus kemudian pendidikan, kesehatan, kemiskinan, indeks Gini, zakat, dan indeks demokrasi itu berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui seluruh variabel terhadap landasan teori yang digunakan di sini, yaitu meliputi kebahagiaan, PDRB pendidikan, PDRB per kapita, kesehatan, kemudian kemiskinan, indeks Gini, zakat, dan indeks demokrasi. Kemudian kajian pustaka, di sini saya mengacu pada penelitian dari yang pertama, yaitu dari Muhammad Ghaffur. Muhammad Ghaffur salah satu dosen kita juga yang meneliti terkait dengan indeks kebahagiaan di Indonesia, yang mana hasilnya yaitu cukup menarik. Ternyata pendapatan per kapita di Indonesia itu belum mampu mempengaruhi kebahagiaan di Indonesia. Terus kemudian Firmansyah dalam penelitiannya juga memunculkan variabel kesehatan, pendapatan dan pendidikan itu yang mana hasilnya berpengaruh secara positif signifikan terhadap kebahagiaan. Dan penelitian terbaru juga memunculkan indeks demokrasi yang berpengaruh secara positif, dan Azimah dalam penelitiannya penelitian terkait dengan dukungan sosial dengan kebahagiaan mustahik. Nah, hipotesis yang terbentuk di sini yaitu PDRB yang dibentuk di sini yaitu PDRB per kapita, pendidikan, kesehatan, zakat, dan indeks demokrasi itu berpengaruh secara positif terhadap kebahagiaan di Indonesia, dan indeks Gini itu berpengaruh, indeks Gini dan kemiskinan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kebahagiaan di Indonesia. Kerangka pemikirannya meliputi 7 variabel. Terus kemudian jenis penelitian itu penelitian kuantitatif dengan objek 34 provinsi di Indonesia. Kemudian sumber data didapat dari BPS, Otok Jakarta, dan World Happiness Report. Terus kemudian definisi operasional meliputi PDRB per kapita dan seluruh variabelnya. Terus kemudian pemilihan model regresi data panel dilakukan uji Chow dan uji Hosman, yang mana dilakukan analisis uji hipotesis meliputi koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Dan model regresi persamaannya seperti berikut. Langsung ke hasil uji statistik deskriptif secara umum bisa dilihat meliputi jumlah observer data, min, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Untuk hasil uji data panel sendiri di sini dilakukan di uji common effect, fixed effect, dan random effect, yang mana dilakukan hasil uji Chow. Hasil uji Chow ini menyatakan bahwasanya nilai dari probabilitas ini kurang dari 0,05, artinya terpilih model fixed effect. Dan uji Hosman juga sama, yang terpilih adalah model fixed effect. Akhirnya di sini juga saya mencantumkan uji asumsi klasik, yang mana data terdistribusi normal dilihat dari nilai JB-nya dan Durbin-Watson-nya. Kemudian untuk hasil analisis uji hipotesis terpilih model fixed effect, yang mana dari hasil penelitian PDRB per kapita ini berpengaruh secara negatif tidak signifikan, artinya hipotesisnya ditolak. Kemudian pendidikan dan kesehatan itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebahagiaan, artinya hipotesisnya diterima. Dan kemiskinan itu berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan, artinya hipotesisnya ditolak. Kemudian indeks Gini berpengaruh secara negatif tapi signifikan, hipotesisnya diterima. Dan zakat berpengaruh secara positif tidak signifikan,
artinya hipotesis diterima dan indeks demokrasi berpengaruh secara positif tapi tidak signifikan. Kemudian kesimpulannya di sini berarti dari keseluruhan variabel hipotesis yang diterima yaitu 4 variabel dan hipotesis yang ditolak terdapat 3 variabel. Sekian dari presentasi saya, mungkin saya kembalikan ke Pak Pengudir. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu. Bu Narti masuk jam berapa, Bu Narti? Enggak apa-apa, bisa. Oh, ya, Saya mundurkan tapi enggak lama juga, jadi bisa masih. Oh iya ya. Ya, kasih Bu. Berikan waktu kepada penguji pertama yaitu Bu Dr. Sunaryati. Waktu dan tempat saya berikan ke beliau untuk menguji. Monggo Bu Narti. Terima kasih Pak Mudir, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Imawan Azhar. Saya masih ingat kayaknya saya pernah ngajar di kelas makro. Ya Bu. Ya hampir semuanya. Mungkin yang kemarin-kemarin yang ngajar makro saya nggak tahu kalau besok. Selamat, ujian tesisnya sudah selesai. Sesungguhnya ini topik yang menarik ya gitu ya, determinan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Cuma kenapa judulnya yang dipresentasikan dan yang saya terima dengan yang dibaca Pak Mudir kok beda? Kenapa? Oh iya Bu, soalnya awalnya itu apa namanya? Tolong share screen-nya ditutup dulu saja. Kita tanya jawab aja. Presentasinya sudah. Kita tanya jawab. Nah, yang membuat saya bingung itu judul yang disebutkan Pak Mudir itu, saya ketika Pak Ketua menyampaikan judul tesis Anda, sambil tak lirik-lirik tesis di tempatku itu. Loh kok beda ya judulnya? Tapi yang dipresentasikan ya memang itu gitu. Berarti mungkin file yang dikirim ke Pak Mudir dan saya itu beda. Kesimpulan saya begitu akhirnya. Pertanyaan saja, tapi isinya sama kan? Ya, karena saya akan menguji sesuai yang saya baca, yang judulnya adalah determinan kebahagiaan di Indonesia. Itu judul tesisnya. Benar itu? Ya benar itu Bu. Kemarin itu emang ter-ACC dari Pak Ibnu Mudir itu judulnya itu memang masih separuh Inggris dan separuh Indonesia Bu. Jadi saya takutnya nanti apa namanya tidak sesuai dengan ininya Bu, sesuai dengan akademik dari UIN kayak gitu. Setengah kalau mau judulnya Inggris semuanya ya udah diinggriskan semuanya, kalau ininya soalnya itunya apa namanya judul besarnya pas Pak Ibnu Mudir itu economic happiness, jadi kebahagiaan ekonomi gitu. Ya nggak apa-apa juga sesungguhnya pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Oh ya. Cuma konsisten, economic of happiness juga boleh. Nggak apa-apa, saya hanya mengklarifikasi kenapa berbeda. Ya. Baik, Mas Imawan, topik ini menarik sesungguhnya ya. Sesungguhnya menarik. Ada penelitian terkait dengan economic of happiness ini sudah muncul beberapa tahun belakangan. Karena ya terkait mulainya dari Easterlin paradox itu, apakah orang yang seseorang yang pendapatannya tinggi itu pasti kemudian lebih bahagia dibandingkan yang tidak punya uang, katakanlah. Ternyata kalau namanya paradoks berarti nggak semuanya begitu. Ada yang lebih kaya tapi tidak lebih bahagia, kan gitu. Awal mulanya dari situ. Tetapi kemudian kalau Easterlin cuma meneliti itu income dengan happiness, kan gitu ya. Nah, sekarang di sini Imawan, kalau saya baca, juga terinspirasi dari risetnya Easterlin. Tetapi kemudian mencoba mengembangkan itu dengan memasukkan faktor-faktor lain. Ada kemiskinan, ada ketimpangan, ada IPM, kemudian indeks demokrasi. Tak tanya dulu, IPM-nya itu, ini mau klarifikasi karena di awal Anda menyebutkan IPM itu sebagai determinan kebahagiaan. Tetapi kalau saya baca di belakang, ternyata
bukan IPM-nya, tapi dimensi dari IPM. Ya apa enggak? Iya benar Bu. Ya, dimensi dari IPM-nya. Jadi Anda kemudian memecah kesehatan, apakah mempengaruhi happiness, gitu ya, pendidikan, gitu ya. Oke, baik. Berarti clear seperti itu. Nah, pertanyaan, itu tadi baru pengantar. Apa argumen Anda mengambil proksi-proksi variabel itu ketika Anda menulis tentang determinan kebahagiaan masyarakat Indonesia? Benar Bu. Saya mengambil proksi dari variabel-variabel itu mungkin terkait dengan IPM sendiri ya Bu. Sesuai dengan UNDP itu terbagi bangun 3 indikator dari IPM itu sendiri, income, healthy, dan education, yang mana kalau misalnya argumen saya ya Bu, ketika saya mengambil IPM yang mana nanti ketika saya mengambil IPM nanti diproksikan diproksikan dari nilai IPM itu nilai secara objektifnya aja Bu. Jadi nilai subjektifnya dari pendidikan dan kesehatan itu mungkin tidak dilihat. Jadi saya ingin melihat dari segi subjektifnya dari IPM itu Bu, dari kesehatan dan pendidikan. Kalau misalnya dari PDRB per kapita itu sendiri itu secara objektifnya kayak gitu Bu. Mas, mohon nanti jawabnya singkat saja ya. Oh iya Bu. Untuk kesehatan proksinya apa? Anda ngukur kesehatan itu apa? Untuk kesehatan proksinya angka harapan hidup. Kesehatan diproksi dengan angka harapan hidup. Nek pendidikan? Pendidikan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah. Ya. Datanya sekunder diambil dari mana? Ya Bu. Datanya diambil dari mana? Dari BPS. Oke. Terus apa tadi pendidikan, kesehatan, satu lagi apa? PDRB per kapita. IPM-nya cuma pendidikan sama kesehatan ya? Proksinya? Dengan PDRB per kapitanya. PDRB Pendapatan. Per kapita. Pendapatan, oke. Ya. Kira-kira saya nggak menanyakan tentang pendapatan karena itu sudah jelas di Esterlin, ya. Tapi bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, ketimpangan, demokrasi bisa mempengaruhi kebahagiaan? Pertanyaan saya itu, tapi jawabnya singkat. Berdasarkan teori ini Bu, ini begini, gitu ya. Mungkin saya mulai dari pendidikan Bu, teori dari Menkyu 2007 yang teori human capital yang mengatakan bahwasanya memang teori ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebahagiaan, tetapi dikatakan bahwasanya ketika pendapatan naik itu diikuti dengan tingkat pendidikan seseorang. Jadi teorinya itu setiap penambahan 1 tahun sekolah maka akan meningkatkan penghasilannya, yang mana dari hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kebahagiaannya. Kalau kesehatan? Kesehatan itu saya pakai teorinya Seligman 2005, itu mengatakan bahwasanya ketika kondisi seseorang yang mengalami tingkat kesehatannya itu tinggi, maka akan berpengaruh secara positif terhadap kebahagiaannya dibandingkan dengan orang yang mengalami kurang sehat atau misalnya tidak sakit. Maksudnya itu teori sakit. Atau hasil riset orang? Teori dari Seligman 2005, Martin P. Seligman. Itu temuannya Seligman. Kalau jenengan googling misalnya buku literatur tentang happiness sudah banyak. Nanti kalau dikaji lagi sebetulnya determinan happiness itu apa saja dan bagaimana itu bisa menjelaskan bahwa kalau orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih bahagia, nanti penjelasan Anda akan lebih baik. Yang Anda terangkan tadi kan selalu melalui pendapatan. Ketika kalau Anda menjelaskan pendidikan lewat pendapatan, saya jadi bertanya, orang itu kaya dulu baru sekolahnya tinggi atau sekolahnya tinggi baru kaya? Nah, tadi kan kamu menjelaskannya begini, ketika pendapatan seseorang naik, maka pendidikannya akan tinggi.
Kalau pendidikannya tinggi, dia lebih bahagia. Itu kata Menkyu versi kamu kan gitu. Saya inginnya Imawan itu menjelaskan keterkaitan pendidikan dengan kebahagiaan itu sendiri. Ada nggak mekanisme transmisi kalau dia nggak melalui pendapatan? Baik, enggak? ada Bu, ada. Itu saya mengacu pada teorinya Kunado. Kunado itu mengatakan bahwasannya ada dampak langsung dan tidak langsungnya juga, Bu. Dampak langsungnya itu ketika seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, maka orang tersebut tingkat rasa kepercayaan dirinya itu meningkat, Bu. Gitu. Nah, tapi yang dipakai di sini yang mana? Jadi itu yang nanti perlu dipertegas dalam dasar perumusan hipotesis. Saya merasa ya, kecuali untuk pendapatan, kalau pendapatan teorinya memang sudah bagus ya, dan itu sudah diuji dengan extreme paradox itu. Tapi hipotesis-hipotesis yang lain itu rasanya masih bisa diperbaiki. Saya belum puas dengan bagaimana Anda menyusun hipotesis, walaupun bunyi hipotesisnya benar, tapi penjelasannya yang Anda terlalu sederhana menjelaskan, termasuk dengan ketimpangan. Coba kalau ketimpangan gimana? Ketimpangan itu teorinya Todaro, Bu. Teorinya Todaro itu mengklasifikasikan ketimpangannya itu ada ketimpangan rendah, ketimpangan medium, dan ketimpangan yang tinggi. Itu klasifikasi ketimpangan. Yang saya tanyakan bagaimana ketimpangan bisa berpengaruh negatif terhadap happiness. Ya. Ketika ketimpangan menurut Todaro, ketika ketimpangan di suatu daerah itu tinggi, maka akan berdampak negatif terhadap kebahagiaannya, yang mana dari lanjutannya ini itu karena terjadinya tidak kemerataan distribusi pendapatan, seperti itu, Bu. Ya, tapi nanti kita uji dengan hasilnya ya. Kalau indeks demokrasi? Kalau indeks demokrasi sendiri itu saya pakai teorinya Jean Jacques. Jadi dengan demokrasi itu mengantarkan suatu negara ini kepada sistem demokrasi yang sempurna gitu, Bu. Mencapai cita-cita dari negara itu. Terus kalau demokrasinya sempurna, orang lebih senang. Ya, Bu, soalnya aspek demokrasi itu ketika kita bebas menyatakan pendapat, terus kemudian kita bebas memilih, terus kemudian dan lain sebagainya, itu dikatakan bahwasanya dapat meningkatkan mempengaruhi kebahagiaan dari individu tersebut. Ya memang bisa dilihat ya, kalau misalnya bandingannya itu yang ekstrim, penduduk Korea Utara dan Korea Selatan memang lebih korsel, ya kan, yang lebih demokratis. Tapi kalau misalnya itu kalau bandingannya yang ekstrim. Tapi kalau dalam konteks Indonesia mungkin ya perlu dikaji. Saya nggak terlalu yakin dengan indeks demokrasi karena kebanyakan masyarakat kita juga apatis dengan itu. Apakah benar sekarang dia sudah punya hak pilih itu terus lebih happy? Itu, tapi nggak apa-apa. Kalau konteksnya seperti itu boleh. Zis, gimana Zis? Zakat itu secara garis besar itu saya ngambil indikator dari World Happiness Report, Bu, terkait dengan dukungan sosial. Jadi dukungan sosial di sini saya proksikan dengan zakat, infak, dan sedekah gitu, untuk melihat pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Tapi menarik loh yang Zis ini. Kalau yang bahagia siapa? Orang yang berzakat atau yang menerima zakat? Ini yang harus diklarifikasi ketika memasukkan variabel Zis. Karena ada dua pihak ya kalau Zis gitu. Apakah muzakinya
Karena dia, oh saya sudah menunaikan zakat, berarti saya sudah menjalankan kewajiban saya, terus dia happy. Jadi yang happy itu yang bayar zakat, ataukah yang menerima. Ini perlu di-clearkan untuk yang sis. Kalau yang lain kan general berlaku secara umum. Kalau ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi, jaraknya lebar antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, itu secara umum kebahagiaannya turun. Indeks demokrasi kalau semakin demokratis, umumnya orang bahagia gitu. Walaupun ya masih harus diperdalam in konteks of Indonesia. Nah, untuk sis ini menarik. Mas, saya langsung saja nanti di catatan itu, di hipotesisnya, nanti tolong diperkuat penjelasannya. Saya ingin lebih detail lagi. Kenapa kalau misalnya pendapatannya tinggi, orang itu lebih bahagia? Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, itu kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya semakin baik. Kalau kebutuhannya tercukupi, sebetulnya di sini tercover dalam pendapatannya ya. Kalau pendapatannya semakin tinggi kan berarti kebutuhannya tercukupi, termasuk di dalamnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu tercukupi, maka dia happy. Ini yang disebut dengan kebahagiaan secara materi. Jadi happiness itu ditentukan oleh ada konsep material dan non material. Nah, kebahagiaan yang material memang pendapatan matters, tapi kebahagiaan yang non material itu penentunya yang lain. Nah, dalam konteks ini Imawan kan fokusnya pada kebahagiaan material gitu ya. Enggak, dua-duanya sih Bu. Ada dua-duanya juga. Nah, yang non material ditunjukkan oleh apa? Diwakili oleh apa dalam riset ini? Nah, non materialnya itu diwakili dengan adanya dukungan sosialnya tadi Bu, dukungan sosial yang diproyeksikan dengan zakat tadi, kemudian indeks demokrasi tadi Bu, indeks demokrasi dan mungkin bukan mungkin pendidikan dan kesehatan. Oke, selamat datang Mbak Dekan. Saya mulai duluan karena mau ngajar. Oke. Saya baru selesai RKU. Ya. Tapi ya oke. Nanti kalau Anda baca-baca lagi kebahagiaan non material, arahnya lebih banyak bahasan tentang psikologis ya. Tidak. Ya ini tergantung literatur yang Anda pakai. Maka sekali lagi kemudian saya mempertanyakan bagaimana Anda membangun hipotesis. Saya kira itu. Mas, ini regresinya data panel. Ya benar. Di 34 provinsi selama berapa tahun? 34 provinsi selama 2 tahun karena data yang tersedia happiness index di BPS-nya itu 2 tahun. 2 tahun. Jumlah sampelnya berapa? 34 provinsi kali 68. Oke. Kalau ini regresi data panel, kok saya masih melihat ada uji asumsi klasik. Untuk apa? Awalnya saya ingin data saya itu saya ingin mengetahui apakah dia terbebas dari penyakit-penyakitnya itu Bu, uji asumsi klasik, uji normalitas, terus kemudian uji autokorelasi. Begini, uji normalitas mungkin masih bisa diterima, masih boleh Anda melakukan itu. Tapi kalau uji autokorelasi tidak diperlukan. Oh iya baik. Ya, kenapa uji autokorelasi itu dipakai untuk melihat apakah ada korelasi antar residu dari waktu ke waktu, periode ke periode. Nah, di tempat Anda periodenya hanya 2 tahun. Iya benar. Hampir dipastikan tidak terjadi autokorelasi. Jadi mubazir saja gitu. Oh iya baik Bu. Untuk regresi data panel tidak butuh uji autokorelasi. Normalitas mungkin masih, multicol mungkin bisa, tapi autokorelasi dan hetero itu nggak diperlukan di dalam regresi data panel. Baik. Hapus saja. Saran saya dihapus. Baik. Karena memang nggak diperlukan. Gitu. Itu. Kemudian, Mas, ini di metodologi penelitian penjelasan Anda terlalu singkat. Tolong ditambahkan, saya langsung saja. Saya sampaikan apa yang harus Anda perbaiki. Di metodologi penelitian, kalau untuk uji data panel itu kan ada uji seleksi modal ya. Mulainya dari CHOT test, Sussman test, LM test. Anda sudah
sudah menjelaskan itu, tapi penjelasannya sangat singkat. Tolong didetailkan, namanya juga metodologi penelitian. Cotes itu begini, persamaannya begini, prosedur pengujiannya begini. Kalau ini terpenuhi, dia yang terpilih model ini, kalau enggak yang terpilih model ini. Jadi tolong ditambah penjelasannya, itu di Metopek, gitu ya. Ya, baik. Kemudian di bab 4-nya, oke, saya sudah baca, tapi tolong diterangkan saja model yang terpilih apa? Model yang terpilih model fixed effect, Bu. Model fixed effect. Cuman nampaknya kamu kan nggak nguji ini ya, yang LM testnya ya, karena sudah terpilih di fixed effect-nya, nggak dilanjutkan sampai LM test. Iya, Bu. Sampainya ke uji Hasman karena udah terpilih FEM-nya, Pak. Oke. Variabelmu kan ada, aku lupa ngitungnya berapa. Hasil temuannya seperti apa? Jadi hasil temuannya itu PDR pendapatan itu tidak berpengaruh, Bu, ternyata terhadap kebahagiaan. Terus kemudian pendidikan dan kesehatan ternyata berpengaruh terhadap kebahagiaan, kemiskinan juga tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan, dan dukungan sosial tadi berpengaruh, dan satu lagi indeks demokrasi itu tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan di Indonesia. Ya, saya memang juga kalau untuk indeks demokrasi saya menduganya seperti itu. Masyarakat kita itu Apatis, cenderung apatis aja, biasa aja gitu. Sudah mulai muncul siapapun presidennya ya paling gitu aja. Tapi yang menarik adalah di pendapatan. Ternyata pendapatan itu tidak mempengaruhi tingkat kebahagiaan orang Indonesia, tidak berpengaruh loh ya. Ya, Bu. Kalimatnya tidak berpengaruh. Atau hasil gitu ini. Maaf, saya di WA SPI. Jadi error. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap apa itu? Kebahagiaan, tapi di abstrak dan di kesimpulan Anda mengatakan begini, pendapatan tidak berpengaruh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa Easterlin paradox berlaku di Indonesia. Kesimpulannya salah. Kalau Easterlin paradox itu kan begini Mas bentuknya. Pada saat pendapatan seseorang naik dia bahagia, tapi pada titik tertentu enggak begitu. Kalau di tempatmu ini temuannya adalah bahwa bukan pendapatan loh yang mempengaruhi kebahagiaannya orang Indonesia gitu Mas. Temuanmu itu bilangnya gitu. Jadi seharusnya kamu mengatakan bahwa tidak terjadi Easterlin paradox di sini. Gitu. Buat orang-orang Indonesia, uang itu tidak bisa memberi kebahagiaan. Kira-kira bahasa gampangnya begitu. Jadi orang Indonesia itu nggak punya duit ya tetap seneng. Ya apa penyebabnya kok dia seneng walaupun nggak punya duit? Gaji saya nggak sebesar misalnya Pak Dr. Ibnu Mudir atau Pak Dekan apalagi, tapi saya tetap happy. Sebagai orang Indonesia saya itu tetap bahagia. Loh apa penyebabnya? Padahal duit saya itu nggak banyak. Nah ini yang harus diterangkan. Pendapatan tidak mempengaruhi kebahagiaannya masyarakat Indonesia, itu temuan dalam kamu. Justru Easterlin paradox nggak berlaku, gitu ya. Ya. Itu yang harus diterangkan dari sisi temuannya. Kalau indeks demokrasi, ya saya sebelumnya saya sepakat dengan temuan kamu yang saya duga seperti itu. Tapi yang aneh itu adalah pendapatan. Ternyata menarik ini temuannya. Cuman kalau pendidikan dan kesehatan ternyata matters. Berarti orang mungkin benar juga ya kalau dikembalikan ke filosofi Jawa, mungkin mangan ramangan sing penting kumpul, kemudian sing penting sehat, nggak harus banyak duit, entahlah. Ini memang perlu dikaji lebih jauh. Itu saya kira pertanyaan saya dari sisi metode, nanti kemudian Anda rincikan lagi. Tapi terus terang saya sangat terganggu dengan teknik penulisan. Apakah saya bisa menunjukkan Mbak Herin? Oh bisa nih. Ini Mas yang mau tak tunjukkan. Caramu membuat, kenapa yang muncul malah WA? WA-nya saya tutup aja dulu. Nanti ketahuan.
membuat kutipan itu kok lucu tenan. Waduh. Ini apa sih? Gini loh Mas, misalnya ya, kalimat pertama, kurung buka, Ravalion 2021, kurung tutup, mengatakan kemiskinan adalah, loh, kok cara membuat kutipannya ini tidak lazim, dan ini terjadi di seluruh tesis. Saya terganggu dengan itu. Kan nggak begitu cara membuat kutipan. Saya merah-merahi. Nah, saya ini kayaknya lagi bener nih. Ini kelihatan nggak Mas nih? Ya, Bu, Apa yang- kelihatan. Apa yang kelihatan Kelihatan, malah Bu. gambar baju. Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sri Budi. Nah, kayak gini-ginian ini di sepanjang tesis gitu semua. Mulai dari awal. Badan Pusat Statistik ini nggak bener. Ini caranya. Menurut kurung buka Yos, nggak begini. Nah, ini yang teknisnya banyak yang harus diperbaiki, Mas Imawan. Baik, Saya Bu. kira itu Pak Mudir terakhir. Terkait teknis saya agak terganggu dengan bagaimana Mas Imawan membuat merujuk literatur sebelumnya. Cara menyampaikannya itu nih, Cooper and Laya 2005 kok begini? Tidak begini. Nanti dipelajari lagi. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Banyak semuanya saya merah-merahi. Tadinya mau tak kasih note tapi karena terlalu banyak akhirnya yang saya merah-merah ini nanti Anda perhatikan itu redaksinya harus dirubah. Saya kira itu. Waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih ujian yang telah diberikan oleh Binarti, dan saya melihat Binarti sangat baik dalam menguji. Ya. Kok ketawa kamu? Binarti bisa sampai akhir Pak nanti? Sekarang jam berapa? Bisa. Malah nanti bisa musyawarah nilai lah nanti. Ya. Untuk ujian berikutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada penguji kedua yaitu Bapak Dr. Afdawa Ida. Waktu dan tempat saya berikan ke beliau. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Mudir. Mohon maaf saya agak telat ya karena baru selesai bernaker lagi ya, RKU ya. Jadi tadi barusan rapat pimpinan. Oke, yang pertama ya yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, kemudian yang saya hormati Bapak Bu penguji 3 ya, Bu Dr. Sunaryati. Ya saya mengucapkan selamat dulu ya Mas ya, Mas Imawan ya. Iya, Pak. Ya, atas keberhasilannya untuk bisa mengesah pada hari ini. Ini adalah sebuah prestasi juga ya dan patut diapresiasi ya. Semester berapa sekarang Mas? Semester 4, Pak. Semester 4 ya. Ya. Jadi kalaupun lulus hari ini adalah masih lulus tepat waktu gitu ya. Amin ya. Oke. Tadi sudah banyak dipeliti oleh penguji 3 ya. Baik dari sisi kontennya ataupun dari sisi penelitiannya ya, ataupun dari sisi terutama dari aspek metodologinya ya. Mungkin nanti saya akan berbicara di hal-hal lainnya yang di pinggiran saja ya. Ya, yang pertama yang saya tanyakan ini berbicara tentang kebahagiaan ya, indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia yang dilakukan yang memiliki 34 provinsi di Indonesia ya. Nah, tetapi ini tolong saya dijelaskan di sini karena ketika saya membaca latar belakang misalnya ini juga masih jumbuh dengan kesejahteraan ya, sehingga nanti ini juga berpengaruh terhadap indikator-indikator
indikator yang akan diambilkan dari masing-masing ini. Ya. Jadi tolong saya jelaskan sehingga kesejahteraan itu, kebahagiaan itu menjadi hal yang berbeda dengan kesejahteraan. Dan indikator-indikatornya pun itu juga menjadi dua hal yang berbeda. Ya, yang mengindikasikan kebahagiaan itu adalah 1 sampai 9 misalnya. Oh, yang mengindikasikan kesejahteraan itu adalah 1 sampai 9. Atau bisa jadi juga itu adalah dua hal yang beririsan, sehingga antara kebahagiaan dengan kesejahteraan itu saling mempengaruhi ataupun saling berhubungan. Nah, coba saya jelaskan pembacaannya seperti apa. Silakan Mas Iqbal. Baik, latar belakang yang saya tulis di sini yaitu yang pertama saya mulai dengan ini Pak, indikator utama dalam mengukur kesejahteraan di suatu negara itu umumnya dipakai adalah GDP, yang mana GDP ini ketika GDP-nya tinggi maka bisa dikatakan bahwasanya negara tersebut sejahtera, seperti itu Pak. Ternyata namun dari ukuran GDP ini, dari ukuran yang secara objektif ini dikemukakan oleh para pakar ekonomi yang lain bahwa ukuran kuantitatif seperti GDP terus kemudian kemiskinan dan inflasi itu tidak mencerminkan kebahagiaan dari masyarakat di negara tersebut, kayak gitu Pak. Jadi terdapat kelemahan-kelemahan di ukuran GDP itu Pak. Jadi sehingga yang dimunculkan di sini yaitu ukuran lain, salah satunya adalah indeks kebahagiaan ini. Jadi indeks kebahagiaan ini bukan serta-merta menggantikan ukuran dari GDP ini, tapi dia menambahkan ukuran dari kuantitatif. Enggak, maksud saya ini kan dua istilah yang berbeda ini, kesejahteraan kemudian kebahagiaan. Atau bagaimana memaknai dua istilah ini sehingga itu tadi ya, indikator-indikator yang mengindikasikan dua istilah ini ya, ini menjadi betul-betul jelas ya. Kalau kebahagiaan sendiri itu persepsinya itu secara individu gitu Pak, secara individu-individu. Kalau kesejahteraan mungkin secara universal seperti itu, kesejahteraan yang diukur di ini tingkat masyarakat kayak gitu Pak. Jadi kesejahteraan itu lebih bersifat makro, kemudian kebahagiaan itu lebih mikro begitu. Ya, lebih ke masing-masing individunya Pak. Ya. Itu teori apa yang dipakai di situ? Mengatakan bahwasanya ya kesejahteraan itu seperti itu, kemudian kebahagiaan itu seperti itu. Karena menurut saya ini penting toh, ini karena titik awal Anda berangkat untuk mengikuti kajian ini. Ya, jadi pemahaman istilah itu harus jelas terlebih dahulu, apa yang disebut dengan kesejahteraan dan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Atau apakah itu dua istilah yang sama atau bagaimana? Saya sedikit lupa Pak terkait dengan penjelasan itu apa ya? Iya, jadi saya membaca itu menjadi ya, kalau saya orang awam ya, membaca tentang kesejahteraan kebahagiaan itu menjadi putar-putar gitu. Apa sih yang disebut kebahagiaan, apa sih kesejahteraan, ya kemudian parameter indikatornya apa ya, supaya nanti indeks ini juga harus jelas. Nah, itu yang pertama ya, harus jelaskan dulu ya pakai istilahnya bagaimana itu, sehingga nanti pengambilan indikator ya, dan itu juga terkait nanti dengan telaah pustaka. Dan di telaah pustaka itu juga yang muncul itu adalah kesejahteraan, bukan kebahagiaan. Makanya itu, nah ini sementara judulnya adalah kebahagiaan. Kalau kita baca ini riset misalnya, itu ternyata kebahagiaan juga ada kan, gitu kan, kesejahteraan juga ada. Nah, jadi apa yang Anda maksudkan di sini? Apakah kebahagiaan itu adalah kesejahteraan? Nah, atau mungkin dua hal yang berbeda? Nah, sehingga nanti indikator-indikatornya itu juga juga harus jelas kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengkritik
mengkritik bahwasanya indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur seseorang itu bahagia itu adalah masih parsial, kan gitu kan? Ya. Dan Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini. Nah, kalau begitu saya ingin pertanyakan, kalau statementnya seperti itu, berarti Anda akan mengatakan bahwasanya dengan hasil penelitian Anda ini sudah menunjukkan ya makna kebahagiaan yang yang komprehensif itu, begini loh sesuai dengan penelitian saya. Apakah seperti itu? Tidak juga Pak, soalnya determinan dari faktor-faktor penentu dari kebahagiaannya itu masih banyak faktor dari luar faktor luar dari kebahagiaan itu sendiri Pak. Tapi di sini saya mengambil 7 faktor untuk melihat pengaruhnya terhadap kebahagiaan di Indonesia gitu. Nah, ini kan juga membangun asumsi ya, asumsi penelitian. Nah, ketika Anda saya tanyakan ternyata juga tidak berani juga mengatakan bahwasanya penelitian saya ini lebih komprehensif dalam mengukur kebahagiaan. Nah, itu kan. Nah, kalau begitu jangan ya mesti ada itu alasan akademis yang dibangun ya. Sehingga jangan mengatakan bahwasanya penelitian selama ini adalah parsial kan itu. Nah, oleh karena itu saya tertarik meneliti, berarti ya saya nanti tidak akan parsial. Karena yang saya baca kalau seperti ini indikatornya ya, faktor-faktornya yang mempengaruhi kebahagiaan itu, ya akhirnya Anda juga terjebak dengan sesuatu yang bersifat parsial. Anda mengkritik penelitian yang terdahulu adalah parsial, tetapi Anda juga terjebak dengan parsial itu tadi, kan itu toh. Nah, karena Anda mengambil faktor-faktor atau indikator yang sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lain, gitu. Ya. Nih, nah ini saya di asumsi saja. Nah kemudian yang selanjutnya, ya. Saya ingin Anda menjelaskan ya rasionalisasi dari pemilihan indikator itu apa tadi, sehingga Anda memilih 1 sampai misalnya 7 dan meninggalkan yang lain. Ini dalam konteks kebahagiaan. Nah, apa rasionalisasi yang Anda bangun itu? Rasionalisasi yang saya bangun di sini misalnya dari indeks demokrasi sendiri Pak. Dari indeks demokrasi kita indikator untuk mengukur kesejahteraan dunia itu dengan kebebasan memilih pemimpinnya seperti itu Pak. Jadi kebebasan berpendapat. Jadi akhirnya saya mengambil indikator demokrasi ini dalam mempengaruhi kebahagiaan di Indonesia. Kemudian kemiskinan secara kita ketahui juga kemiskinan memang secara statistik itu memang terjadi terus membaik dari tahun ke tahun. Tapi angka-angka dari BPS itu menurut saya tidak secara nyata kita lihat di sekeliling lingkungan kita gitu Pak. Ternyata kita masih lihat bahwasanya kemiskinan masih banyak di negara kita gitu. Begitupun halnya dengan indeks Gini distribusi pendapatannya distribusi pendapatan di Jogja itu tertinggi ketimpangan pendapatan di Jogja itu tertinggi di Indonesia seperti itu. Siapa di Jawa? Di tahun 2017 itu tertinggi se-Indonesia. Bisa itu di bab 4 saya jelaskan di dalam kuadran. Tapi kalau di 2019 itu 2019-2020 memang di Jogja Provinsi Jogja itu adalah ketimpangan yang paling tinggi di se-Jawa Pak. Tapi ada sisi lainnya, walaupun ketimpangan di Jogja itu tinggi, di Jawa itu tinggi, tetapi kebahagiaan yang dilaporkan oleh BPS itu ternyata lebih tinggi juga ternyata kebahagiaan dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Jawa, gitu Pak. Iya, maksud saya begini, kenapa Anda memilih ini misalnya indikator 1 sampai 7, kok tidak menentukan misalnya tingkat inflasi misalnya, kok itu tidak mempengaruhi, kok tidak Anda pakai ya sebagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan misalnya. Nah, begitu. Jadi
rasionalisasi apa yang Anda bentuk sehingga itu menggambarkan bahwasanya penelitian saya ini akan menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu apa saja sebenarnya, dan itu bisa menutupi kekurangan penelitian terdahulu yang ada kritik. Itu perlu juga kan, perlu juga. Nah itulah gunanya itulah gunanya telah pustakanya, ya studi pustakanya kan itu. Nah sehingga dari studi pustaka itu Anda akan melihat kekurangan kan, kekurangan itu di sini kan, kekurangan di sini. Nah tetapi yang saya baca di studi pustaka Anda itu ya balik lagi ke kesejahteraan bukan kebahagiaan. Nah sehingga itu tadi rasionalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan ya di 34 provinsi itu akhirnya saya ini menjadi tidak nemu jadinya. Jadi seolah-olah kesannya itu asal comot saja kan itu kan, biasanya sudah ya sifatnya arbiter saja, ya suka-suka saja. Saya ambil ini, saya ambil itu, sama gitu. Nah, ya. Ya Pak, baik. Oke. Nah, kemudian yang paling mengganjal ya, yang paling mengganjal dalam pikiran saya, tadi juga sudah ditanyakan oleh Penguji 3. Ya, kenapa kok kemiskinan itu tidak berpengaruh, kemiskinan itu berpengaruh, tetapi kok pendapatan itu tidak berpengaruh? Bukankah ini dua faktor yang saling saling berhubungan satu dengan yang lainnya? Pendapatan itu nanti itu juga itu menunjukkan juga material, kemiskinan itu juga material, ya, dan itu juga berhubungan dengan uang, gitu. Nah, kenapa kok itu, ya, kok yang satunya berpengaruh, yang satunya kok tidak berpengaruh? Ya, saya tidak bisa itu membedakan itu kok bisa. Pendapatan tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh, tetapi kemiskinan itu berpengaruh. Bukankah kemiskinan tidak berpengaruh? Sama, apa? kemiskinan juga tidak berpengaruh. Gitu, Pak. Kemiskinan tidak berpengaruh. Ya. Iya, kalau pendapatan berpengaruh. Enggak, tidak juga Pak, tidak berpengaruh. Kok begitu? Saya menyatatnya di halaman 72 misalnya. Ya, di halaman 72 itu di mana itu, apakah di akhir alinea ya? Di akhir di alinea yang terakhir atau tidak? Kemiskinan itu kemiskinan itu berpengaruh, tetapi PDRB pendapatan itu tidak berpengaruh. Teorinya. Secara teori itu dia menggambarkan bahwa secara teori hubungan antara kemiskinan dengan kebahagiaan gitu Pak. Tapi di dalam hasil statistik saya itu menunjukkan bahwasanya ternyata kemiskinan itu tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan di Indonesia gitu. Jadi hipotesisnya ditolak. Pendapatan juga tidak berpengaruh. Iya Pak. Oh. Iya, gitu Pak. Seperti saya salah baca dari awal itu ya, dari awal tesis itu berkali-kali itu Anda kemukakan itu ya dua hal ini, dua aspek ini. Ya, yang satunya berpengaruh, yang satunya berpengaruh. Tolong nanti ya, saya mencatat ini halaman-halamannya gitu. Apa iya begitu? Makanya menjadi ini saya menjadi menjadi tidak paham, bukankah dua ini ya dua faktor yang saling berhubungan gitu. Nah, iya Pak. Ya. Nah, itu ya, tolong nanti diteliti lagi. Kalau saya pembacaan saya seperti itu. Ya. Atau penguji 3 bagaimana ininya? Temuannya? Apakah memang kemiskinan itu tidak berpengaruh, kemudian pendapatan itu berpengaruh, atau mungkin sebaliknya, atau dua-duanya tidak berpengaruh dari tesis ini? Kalau dari output statistiknya, dua-duanya memang tidak berpengaruh Bapak. Cuman mungkin saya narasinya, kalau boleh jujur, saya memang bacanya enggak ini, karena tadi cara membuat literatur review itu sudah aku capek dengan seperti itu. Misalnya Devi kurung buka, Devi 2018 kurung tutup jika konsep. Mungkin saya yang terlewat Pak, kalau ada
narasi yang Ya. Bapak sampaikan. Tapi kalau saya lihat dari output statistiknya, sebentar, di halaman fixed event itu halaman 64 ya Mas. PDRB-nya tidak signifikan, negatif tidak signifikan uji statistiknya. Kemudian RLS ini apa tuh? Rata-rata lama sekolah, Bu. Lama sekolah A, Pendidikan. harapan hidup, PRV. Kemiskinan, poverty. Oh, poverty singkatannya ya PVR ora PRV. Kemiskinan juga tidak signifikan, Pak. Statistiknya begitu. Jadi kalau dilihat dari ini paralel begitu. Ketika pendapatan itu tidak mempengaruhi kebahagiaan, kemiskinan juga enggak. Jadi mungkin temuannya Pak Imawan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau seperti itu penjelasannya menjadi masuk akal ya. Tetapi orang Indonesia itu agak aneh, nggak punya duit, jadi uang bukan satu-satunya penentu kebahagiaan. Temuannya sejalan. Cuman kalau ada narasi yang Bapak temukan dalam tesis itu kok nggak sinkron, barangkali saya miss di situ karena sudah agak terganggu dengan cara Mas Imawan membuat referensi yang tidak lazim. Saya langsung melihatnya ke data, ke yang lain. Terus terang tesisnya saya baca dari awal sampai selesai nih Mas. Betul-betul saya baca. Iya, Pak. Ya, dari awal sampai selesai saya baca. Ya. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang mengganggu sekali ya di saya. Nah, kenapa kok ini dua ini kok menjadi berbeda ini? Yang satu berpengaruh, yang satu tidak berpengaruh. Nah, coba nanti kamu ini lagi ya. Iya, Pak. Mulailah dari latar belakang ya. Coba nanti lagi ya apa saya salah baca atau belum. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang sistem ya. Nah ini kan juga menurut saya ini temuan ini ini kalau nggak hati-hati membacanya ya ini juga bisa menjadi tidak produktif ya buat masyarakat ya. Ini seolah-olah kamu ini akan mendidik orang untuk menjadi penerima zakat kan gitu kan. Karena ini adalah merupakan indikator kebahagiaan. Orang pedulinya itu ya ketika dihubungkan dengan kepedulian itu loh ya, narasinya ketika dihubungkan dengan kepedulian sosial itu, kemudian zakat itu Anda gunakan sebagai penunjuk bahwasanya masyarakat itu adalah peduli kan itu loh. Nah, ini menurut saya menjadi tidak produktif, narasinya tidak tepat menurut saya. Nah, ini bisa-bisa nanti Anda akan mengatakan bahwasanya ya bahagia itu ya salah satunya ya kita menerima zakat kan itu. Berarti masyarakat peduli dengan kita kan. Nah, ini ya mungkin ya bagaimana cara kamu membangun narasinya. Jadi menurut saya ini nanti menjadi tidak produktif kan kalau seperti itu. Ya, Mas Imawan. Saya membangun narasi dari zakat itu awal mulanya memang saya dari indikator kebahagiaan dunia sendiri yang mana adanya dukungan sosial. Jadi ketika orang tersebut dikatakan bahwasanya ketika orang tersebut itu menerima dukungan sosial, artinya dia itu merasa support sosial seperti itu, orang tersebut itu merasa dirinya itu diperhatikan, terus kemudian dicintai oleh hubungan sosialnya itu loh. Ya, sosial. Ini kan sebuah obligatori ya. Ini sebuah kewajiban dalam agama. Bukan kalau kepedulian itu kan bukan berarti berdasarkan kewajiban. Kewajiban itu bagaimanapun ya harus ditunaikan. Nah, menurut saya tidak ada relevansinya dengan kepedulian. Ya kalau kepedulian itu tidak diwajibkan, kemudian orang membayar, memberi, itu peduli namanya. Ya, tapi ketika diwajibkan, kemudian orang bayar, ya memang sudah seharusnya seperti itu. Itulah taklif kan gitu kan. Mau tidak mau ya harus menunaikan. Karena kalau tidak menunaikan berarti ya kita tidak berislam. Kan gitu. Itulah taklif. Ya. Nah, itulah ya kewajiban yang bersifat memaksa, tapi memaksa itu adalah atas dasar ya tanggung jawab karena kita memilih sebuah kepercayaan. Nah, ini menurut saya tidak ada relevansinya dengan kepedulian karena ini adalah obligatori, kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, jadi tidak ada orang bahagia ya
ini tetap akan jalan, gitu. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya relevansinya dengan kebahagiaan. Sehingga ketika narasinya seperti itu menurut saya tidak tepat kalau itu dikatakan sebagai salah satu indikator orang bahagia menjadi bahagia. Ya, nah, gitu ya. Yang kemudian yang ini masalah tata tulis ya. Ini saya juga catatannya juga seperti itu. Nggak lazim. Kok Badinah kok seperti itu ya? Ya itu tadi yang dibilang Komisi 3 tadi ya. Ya, jadi bisa jadi itu tadi. Orang jadi malas bacanya ya. Tapi saya paksain baca dari awal sampai selesai maksudnya apa ya. Itu. Kemudian penulisan halaman itu juga ini halaman setiap di setiap halaman itu kadang di tengah kemudian kadang di pinggir kan itu ada juga gitu ya. Nah kemudian kadang-kadang saya cari halamannya tidak nemu juga di setiap halamannya itu. Nah itu kemudian penulisan kata depan dengan imbuhan yang tidak seharusnya, kata depan dengan imbuhan ditulis sama ya di mana dipisah kemudian dipakai itu juga dinya juga dipisah itu kan imbuhan ya. Itu kan itu sudah lewat itu kan itu levelnya skripsi ya. Sekarang kan sudah magister ya jadi sudah harusnya tidak lagi ada kesalahan tulis ya belum lagi nanti yang lain-lainnya ya. Nah itu tolong juga nanti oke demikian Mas Imawan ya. Ya baik Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Yasuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Afdal yang telah menguji. Untuk selanjutnya waktu kita skors kita waktu saya serahkan ke Bu Erin untuk mengeluarkan mereka dulu. Siapa? Sebentar nih, ini karena harus pindah ke main room dulu. Untuk Manchester. Sebentar ya Bu, yang Imawan nggak keluar-keluar ya. Main session. Sebentar, kurang satu Imawan harus saya ini dulu ini. More